terkait dengan intervensi. Memang ini menjadi salah satu prospek karir yang bisa dipilih oleh teman-teman kelas karyawan ketika nanti sudah lulus dari S1 ya. Jadi memang sekali lagi tujuan teman-teman kelas karyawan untuk kuliah pada akhirnya, kan karena saya lihat sebagian sudah punya pekerjaan tetap, sebagian bahkan punya posisi yang sudah cukup penting ya di sebuah perusahaan, dan sebagian mungkin masih fresh graduate ya. Tapi saya harap juga teman-teman sudah punya rencana ya, sudah punya target langkah apa yang mau dipilih ketika nanti sudah lulus sebagai seorang sarjana. Karena memang ada beberapa alternatif, ada beberapa option yang bisa dipilih sama teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman pengen beralih profesi, artinya pengen pindah jalur yang tadinya mungkin bekerja di luar bidang psikologi, kemudian setelah Anda lulus atau mungkin setelah Anda kuliah psikologi pengen kerja di bidang psikologi, terutama di industri, itu teman-teman bisa ngelamar di bagian HRD. Dan yang namanya HRD sekali lagi memang sangat banyak pekerjaannya, atau mungkin setiap perusahaan punya fungsi peran yang berbeda-beda ya tentang HRD. Kalau mungkin di beberapa perusahaan fungsi HRD lebih ke personalia, lebih ke ngurusi kontrak karyawan, lembur, gaji, dan sebagainya. Fungsinya lebih ke administratif. Kemudian fungsi yang lainnya itu biasanya untuk melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Kalau ada rekrutmen, kebutuhan karyawan, ya dia akan melakukan rekrutmen sampai ke seleksinya. Kemudian di beberapa perusahaan yang lain, itu Anda bisa fokus atau mungkin melamar di bagian pelatihan, di training officer. Ada beberapa perusahaan yang punya bagian training sendiri ya, karena untuk memaksimalkan fungsi SDM-nya. Nah, kalau khusus untuk di intervensi ini, nanti teman-teman biasanya akan di bagian OD, Organizational Development. Memang ada beberapa perusahaan yang punya bagian khusus di bagian OD. Tetapi untuk HRD yang generalis, artinya yang HRD mengerjakan semua bidang, itu ini menjadi salah satu kemampuan yang mungkin harus juga dikuasai sama HRD, karena HRD akan juga diminta untuk menangani beberapa permasalahan yang dialami oleh karyawan. Ini yang kadang jadi PR juga nih buat teman-teman ketika besok kerja di perusahaan, yang namanya pengembangan perusahaan, yang namanya perusahaan makin tinggi, makin besar, makin berkembang, selalu ada efek ya, ada dampak yang terjadi pada karyawan. Apakah si karyawan sanggup atau enggak nih untuk bisa menyesuaikan perubahan yang ada. Ini tugasnya HRD nih, untuk bisa menangani problemnya, mengatasi problem yang terjadi pada karyawan, kemudian memberikan solusi supaya karyawan kembali bagus kinerjanya dan produktivitas juga semakin baik, ya, sehingga tujuan perusahaan juga bisa tercapai. Oke, langsung aja mungkin teman-teman. Ini disampaikan dulu ya. Ini saya lihat sangat banyak slide-nya. Mungkin nanti bisa dipersingkat saja. Untuk profilnya singkat saja, kemudian masalah yang ditemukan apa, kemudian solusinya apa. Seperti itu, Jay. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan pada siapa yang mau menyampaikan. Monggo, silakan. Oke, saya Pak Lisa, Pak. Siap, Mbak Lisa. Ya, jadi malam hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Lisa, kemudian ada Daisy, ada AC Citra, Agus Suryono, tapi beliau sedang izin. Nanti kalau beliau sempat menyusul, Pak. Itu. Kemudian ada Bu Vera, Bu Nurlina, dan Alvita. Selanjutnya, profil organisasi. Jadi, lupa di slideshow. Jadi, ini adalah intervensi dari salah satu universitas swasta di Semarang, yaitu salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang yang cukup sudah
tua ya, karena saat ini sudah berusia 52 tahun, yang lahir pada tahun 1968. Kemudian usianya terbilang tua, maksudnya senior ya, untuk kalangan universitas yang ada di Semarang. Jadi sudah mengalami beberapa kali pergantian nama juga. Jadi pada awalnya ada beberapa nama akademi dari beberapa akademi, kemudian dijadikan satu menjadi Universitas X untuk sebagai yang bertujuan untuk efisiensi ya dalam pengelolaannya. Itu Pak. Sebenarnya universitas ini memiliki 2 gedung di tengah kota, dan yang salah satunya di dekat jalan tol di Krapyak gitu. Selanjutnya latar belakang akan disampaikan rekan saya M. Vera ya. Mungkin Silakan. langsung aja ke masalahnya boleh, Mbak Lisa? Oh gitu. Nanti mungkin sambil kita ngobrol aja ya untuk pembahasan latar belakangnya ya. Ya. Permasalahan? Silakan. Oke, saya lanjut Pak. Ini untuk diagnosis permasalahan kami. Jadi itu kami nge-spot problem, yaitu di universitas ini tuh cukup sering mengadakan event gitu, yang biasanya kerjasama sama vendor atau orang luar. Jadi biasanya mereka ini ngebentuk divisi tambahan yang sifatnya itu emang nggak tetap atau on request aja. Ad hoc ya? Padahal ini, gimana Pak? Semacam ad hoc ya? Iya, pokoknya on request ad hoc saja. Kepanitiaan sementara. Oh ya, dia suka kayak gitu Pak. Tapi tuh permasalahannya, padahal ini tuh cukup penting perannya. Dan eventnya ini nggak sekali 2 kali aja dalam setahun, tapi bisa ratusan kali. Terus emang tugas utamanya kan penting sebagai pengatur dan pelaksana jalannya. Suka bikin acara kerjasama juga sama orang luar. Terus ya gitu, bisa sering dan beberapa ratus kali gitu. Biasanya ini kalau untuk pemberian tugasnya cuma by surat tugas aja, jadi cuma memuat jabatan sama pemegang jabatan yang biasanya ditunjuk itu secara sepihak dari PSDM-nya, lalu ditandatanganin oleh rektor biasanya. Yang sering ditunjuk ini langsung harus ngiyain biasanya untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan yang dipilihin buat mereka. Terus dari hasil wawancara yang kita simpulin dari beberapa karyawan sih, yang ditunjuk sebagai panitia ini nggak dibebas tugaskan juga dari keseharian jabatan aslinya. Jadi mereka tetap bertanggung jawab juga sama job desk yang udah ada. Terus ditambah lagi tanggung jawab luar, yaitu sebagai panitia pekerjaan ini juga. Nah ini biasanya karyawannya tuh nggak masalah sih kalau misalkan tenaga sama waktunya itu dibutuhin sekali-kali aja. Tapi sayangnya penunjukannya ini biasanya melenceng jauh dari perjanjian awal. Jadi perjanjian cuma ada permintaan verbal gitu aja awalnya, dan dijanjiin nggak akan terus-terusan. Biasanya katanya akan rolling, tapi ternyata enggak. Ya, jadi nggak tetap gitu katanya. Tapi semakin kesini tuh yang ditunjuk orangnya sama aja, terus tugasnya juga kadang nggak sesuai sama job desk awal mereka gitu Pak. Oke, mirip-mirip ya. Ya paling gitu sih. Mirip di sini maksudnya. Oke, mungkin gini teman-teman, kita sambil ngobrol ya. Ini kan berarti teman-teman fokusnya tuh kan tidak di satu divisi, tidak di satu unit, tapi lebih ke lebih ke organisasi yang sifatnya kepanitiaan sebuah acara toh, Mas Mbak ya. Berarti kan fokusnya teman-teman adalah memfokuskan pada ya kepanitiaan sebuah acara kan juga sebuah organisasi kan.
Oke, ini kan berarti yang saya tahu atau mungkin sepemahaman saya, ini kan semacam ad hoc ya. Itu kepanitiaan yang didasarkan pada SK dengan menunjuk orang-orang yang diambil dari beberapa prodi dan berapa unit ya, seperti itu ya. Iya, benar kayak gitu, Pak. Oke, ini biasanya untuk acara apa aja, Mbak? Wisuda, ospek, apa aja misalnya? Semua acara biasanya itu Hmm, orangnya itu-itu aja gitu, Pak. Jadi ada oke. beberapa Hmm, beberapa misalkan kayak bendahara. hmm, Bendahara biasanya kan harusnya hmm, harusnya itu berlatar belakang akuntansi seperti itu kan, hmm, Pak. hmm, Tapi kalau di sini enggak gitu. hmm. Oke, Kalau di maksudnya Mbak, sini kalau untuk hanya acaranya orang-orang apa aja biasanya, itu Mbak? aja begitu. Ya, Kalau untuk misalkan kan acaranya, kita sama ya, Pak ya. eventnya, itu Wisuda, biasanya apa aja, Mbak Lisa? wisuda, Sudah, yes terus natalis, Tis Natalis, terus seminar, seminar, seminar tingkat univ ya berarti ospek. ya. Ya, Baik, nasional biasanya ada juga. oke. Kalau yang sekarang kan webinar, terus kalau Ya, dulu itu kan seminar gitu. Dies Natalis, terus ospek, seperti itu, oke. kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Mm-mm. Oke, biasanya Sepertinya ada sama sih, Kak, Pak. evaluasinya nggak, Mbak? Gimana, Pak? Ada evaluasinya nggak biasanya? Evaluasi Karena gini, kalau di prinsipnya penutupan biasanya di penutupan. penutupan. Karena kalau di Ya, pembubaran panitia. prinsipnya di intervensi organisasi, ketika kita mau melihat suatu permasalahan di internal sebuah organisasi, kita kan perlu tahu outputnya dulu kan. Outputnya tercapai nggak? Atau mungkin tujuannya tercapai nggak? Nah, kalau misalnya ini berbasis acara atau event di sebuah universitas, kita lihat dulu hasilnya bagaimana sejauh ini. Istilahnya hasil acaranya ya. Istilahnya apakah ada cacat-cacatnya atau mungkin dikatakan sukses atau ada hal-hal yang mungkin agak perlu direvisi misalnya dan sebagainya. Karena kalau kita fokusnya ke suatu organisasi, memang di setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap ya apapun itu kan ada masalah pasti ada ya, konflik antar anggota atau mungkin mispersepsi, bisa macam-macam, kepemimpinan, iklim dan sebagainya. Cuma kita perlu melihat apakah ada dampaknya atau enggak. Nah, kita mungkin perlu melihat dulu nih dari event-event yang diadakan kampus ini sejauh ini seperti apa? Apakah ada beberapa event yang mungkin dikatakan belum maksimal lah hasilnya. Nah, itu yang mungkin perlu dipegang dulu. Baru kemudian nanti kita breakdown ke bawahnya. Misalnya gini, di tempat kami mungkin yang bersama ya dengan kampus ini. Jadi memang ada beberapa event di UMBY itu memang orang-orangnya ditunjuk ya. Ya ditunjuk kadang memang tidak ada koordinasi ya, langsung ditunjuk kemudian diangkat sebagai panitia dibentuk dalam sebuah SK. Nah, memang ada evaluasi setiap ada event ya, setiap ada event ada evaluasi. Harusnya ketika ada evaluasi, ada masukan, ada revisi, kemudian nanti akan digunakan untuk kepanitiaan di selanjutnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sejauh ini gimana, Mbak? Adakah kegiatan-kegiatan yang secara output atau mungkin secara tujuan belum tercapai? Atau fine-fine saja? Atau mungkin seperti apa? Jadi Hmm. misalkan kayak ketua, Pak. Hmm. Ketuanya tuh orang itu lagi gitu loh, Pak. Jadi misalkan dalam Hmm. kurun waktu 3 bulan ini ada 2 seminar gitu kan. Hmm. Ada 2 seminar, ketuanya si Bapak X. Nanti Hmm. bulan depan tuh ada seminar lagi, Hmm. Bapak X lagi Hmm. gitu. Hmm. Ketuanya Bapak X lagi gitu. Hmm. Jadi orang tersebut juga merasa kayak terbebani, Nah, banyak tugas juga gitu hmm. kan. Juga merasa kayak
kok saya lagi ya, kenapa nggak Mhm, teman mhm, saya yang dikasih kesempatan untuk mhm, jadi mhm, ketua gitu kan, untuk mhm, maksudnya self mhm, achievement ya, apa ya Mas? mhm, Gitu. mhm. Jadi teman-teman yang lain tuh seperti tidak mendapatkan kesempatan itu, kenapa orang yang tersebut. Nah, Terus walaupun hasilnya memang bagus gitu kan, gitu Kak. makanya kalau hasilnya setiap event kan pasti punya indikator ya. Setiap kegiatan kan pasti punya punya ya ini mungkin beda kultur ya Mbak ya. Kalau di perusahaan, kalau mungkin di luar institusi itu kan biasanya punya indikator yang bisa menjadi patokan kita untuk kesuksesan sebuah event ya. Ya seperti event organizer lah ya atau mungkin seperti apa wedding organizer itu kan biasanya punya poin-poin yang jadi evaluasi kan buat di kegiatan selanjutnya. Nah, itu mungkin teman-teman perlu melihat dulu deh ya apakah jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat suatu permasalahan di organisasi, kita bisa melihat dulu outputnya atau kita bisa melihat dulu di dalamnya. Misalnya gini, eh, ini coba saya bacakan ya. Bagian tugas dalam kepanitiaan seringkali berbeda dari skill dan job desk asli pegawai yang ditunjuk. Kayak tadi misalnya, bagian bendahara itu harusnya dari akuntansi misalnya, tapi ini yang ditunjuk dari teknik misalnya. Nah, dari kondisi ini, ada dampaknya nggak? Kalau memang ada dampaknya, ada apa ya, ada efek yang lebih jauh tentang output kegiatannya, ini yang mungkin harus segera kita intervensi. Makanya kita perlu tahu dulu kan, karena kalau ukurannya sebuah organisasi, kita perlu tahu dulu yang jadi indikator apa nih. Indikator kesuksesan sebuah event itu apa aja. Nanti setelah itu dicari kira-kira mana permasalahan yang dianggap paling urgent. Karena prinsipnya di intervensi organisasi, kita harus memilih satu masalah yang dianggap paling urgent di antara sekian-sekian masalah yang diungkap. Jadi misalnya katakanlah, oh ini penunjukan diajukan secara sepihak, dijanjikan bersifat sementara, kemudian disebabkan karena ketidakpercayaan PSDM untuk melimpahkan jabatan misalnya, atau kepanitiaan berasal dari karyawan yang sudah memiliki job desk masing-masing, kemudian antara pegawai kompetensinya dengan job desk-nya beda misalnya. Nah, ini kan banyak problem ya. Nah, ini yang mungkin perlu dipilih satu masalah yang paling urgent, yang paling berdampak pada output sebuah event. Kira-kira dari sekian banyak problem yang terjadi, itu yang paling berdampak pada outputnya sebuah event apa ya kira-kira? Nah, itu yang mungkin perlu ditentukan dulu sih. Jadi, kita bikin skala prioritas mana-mana yang perlu dibenahi dulu misalnya. Dan itu yang dianggap yang paling penting. Misalnya seperti itu. Tapi itu kan sudah apa ya, ini juga suatu iklim atau mungkin budaya di suatu institusi ya. Ini yang harusnya apa ya, bisa dibenahi hal seperti ini. Cuma terkadang pengalaman memang gak susah, Mbak. Nah, prinsipnya di intervensi, ya kita dari sisi konsultan, kita yang memberikan rekomendasi. Semacam, teman-teman tahu akreditasi ya, akreditasi sebuah univ, ya, sebuah kampus, itu kan kadang kita mendatangkan konsultan. Nah, konsultan nanti akan mengecek temuan-temuan yang bisa menjadi yang bisa menjadi permasalahan ya untuk akreditasi prodi atau univ. Nah, konsultan ini nanti memberikan poin-poinnya tadi, kemudian memberikan solusinya. Nah, dari draft ini kemudian diserahkan ke universitas. Nanti kelanjutannya tergantung universitasnya. Mau dibenahi atau enggak. Karena fungsinya konsultan itu hanya menggunakan ilmu yang mereka miliki untuk melihat temuan-temuan masalah, kemudian memberikan solusinya. Nah, dari temuannya ini, kemudian diberikan ke pihak univ untuk ditindaklanjuti. Konsultan dapat duit karena itu. Gitu, Mbak, Mas. Kira-kira mana nih yang paling apa ya, yang paling berdampak dari output atau mungkin dari tujuan event tersebut?
Ketidakpercayaan PSDM ya Pak ya untuk melimpahkan jabatan kepada pegawai lain. Mbak, ini yang nunjuk siapa ya? Mohon maaf ya, aku malah buka-bukaan nih. Yang nunjuk Oh, orang-orang dalam SK salah. siapa? Itu kan dari PSDM kan Pak pasti Pak. Berarti PSDM, Dari bukan dari PSDM. pimpinan ya? Iya. Iya, tapi kan nanti dirundingkan di tingkat apa? Rektorat. Bidang 2, Pak. Di sana nggak ada semacam steering committee ya, Mbak? Nggak ada, Pak. Kalau steering committee itu kan biasanya orang-orang yang memang yang megang ya, yang megang wisuda tuh 4 orang ini, yang megang ospek 4 orang ini, nanti yang megang case natalis 4 orang ini misalnya. Nah, nanti 4 orang ini nanti akan menunjuk orang-orang di bawahnya, biasanya gitu. Nggak ada di sini, Nggak Pak. ada ya. Kalau di tingkat Iya. mahasiswa itu biasanya ada tingkat apa dia namanya SC, steering committee. Jadi kenapa kok acaranya mahasiswa selalu bagus ya daripada acaranya dari kampusnya sendiri, istilahnya dari tenaga pendidikannya sendiri. Karena kalau di mahasiswa itu kan ada delegasinya bagus itu loh. Berarti kan disebabkan karena ketidakpercayaan PSDM untuk melimpahkan jabatan ke pegawai lain. Oke. Ya, nanti monggo teman-teman gimana? Kalau memang ini yang dianggap paling tapi PSDM-nya sendiri dia masuk di SK nggak, Mbak? Selalu, Pak. Hah? Selalu. Jadi kayak seperti saya itu background saya di akuntansi gitu kan, Pak. Tadi pada awalnya dari awal masuk itu saya memang di bagian keuangan. Terus pergantian atasan, pergantian rektorat itu saya tiba-tiba dipindah langsung ke bagian lain. Gitu. Tanpa alasan gitu, bukan karena kinerja saya, tapi langsung dipindah seperti itu. Dan beberapa pejabat lain juga seperti itu, kayak seperti atasan yang sudah bergelar profesi akuntansi langsung dipindah sekarang, dan sekarang malah tidak dipegang oleh yang bergelar profesi akuntansi tersebut, bukan karena kesalahan gitu, Pak. Itu pakai pakai anajab atau mapping karyawan yang paling simple. Jadi misalnya ini di situasi yang sebenarnya ya Mbak, karena ini kan lagi praktek nih, ini lagi istilahnya kita lagi sama-sama belajar ya. Tapi di situasi yang sebenarnya ya dari PSDM perlu melakukan analisis jabatan, perlu mengukur kompetensi masing-masing orangnya seperti apa. Jadi ketika nanti ada event-event tertentu, itu tinggal buka kampusnya aja, tinggal buka semacam kampus kompetensi. Oh, si Nurlina bisa ini misalnya, oh si Citra bisa ini, oh si Lisa bisa ini misalnya. Nah, itu kan akan lebih mudah kan untuk menentukan orangnya terlibat dalam suatu event. Gitu, Mbak. Berarti kan yang kita intervensikan untuk PSDM-nya kan, sebagai pihak yang melakukan SK-SK ini. Jenengan bagian apa, Mbak? Saya sekarang di bagian unit bahasa, Pak, bahasa asing. Pusat pelatihan bahasa? Iya. Oh, jenengan sebagai apanya? Saya sebagai staffnya, Pak. Oh, sebagai staffnya. Oh, oke. Iya. Kapan-kapan bisa rembukan ya? Soalnya ada perspek juga untuk di P2P juga, di Mercubuana. Nah. Oh gitu. Oke, paling gitu teman-teman. Kalau di Mercu. Gimana? P3B itu pernah sih, Pak? Kalau di tempat kita P2B-nya lagi Mbak, lagi berkembang sih. Memang lagi coba untuk terus mengembangkan diri sih. Jadi ya masih coba untuk mencari relasi, mencari link. Kita mungkin perlu studi banding juga nanti misalnya ke sana. Kita pernah kerja sama, Pak, sebenarnya, Pak. Iya, Pak. Iya. Terus karena ada masalah itu, pergantian atasan itu, kemudian di-cut, Pak. Ya. Bisa sih. Boleh next time nanti dijajaki lagi. Oke, prinsipnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang kalau di
sisi konsultan, kalau di sisi konsultan PIO, memang kalau untuk prospeknya dari PIO, khususnya yang bagian pengembangan organisasi ini, nanti kan teman-teman bisa kerja sebagai HRD, bisa kerja sebagai konsultan. Kalau misalnya konsultan, itu acuannya kan selalu lebih ke output sebuah perusahaan. Biasanya kalau di pabrik, di restoran, atau mungkin di semacam minimarket, itu kan ada strategi, atau mungkin ada standar kinerja organisasi. Masing-masing organisasi punya standarnya kan. Kalau nggak soal omset, profit, mungkin turnover, mungkin produktivitas kerja, mungkin soal komplain dan sebagainya, kemudian soal CSR, perusahaan ke masyarakat seperti apa. Nah, itu contoh beberapa indikator. Ketika ada indikator mengalami penurunan, itu yang jadi titik awal sebagai konsultan untuk masuk lebih dalam, melihat permasalahan yang ada di internal. Ini mirip skripsi, teman-teman. Nah, sekarang mungkin pada ngambil P3, sekarang lagi ngambil seminar, ya. Kalau ruang lingkup perusahaan, ruang lingkup organisasi, kita pengen cari judul skripsi, pengen cari permasalahan di suatu perusahaan, organisasi, itu kan banyak banget sebenarnya. Di setiap perusahaan tentu punya masalah yang urgent, dan masing-masing perusahaan ya punya masalah sendiri-sendiri kan. Nah, kalau di prinsipnya di skripsi, di P3, memang masalah yang kita ambil adalah masalah yang dianggap sama peneliti, sama mahasiswa, itu yang paling urgent. Urgentnya kenapa? Pentingnya kenapa? Kalau permasalahan yang diangkat itu sudah sampai berdampak pada tujuan sebuah perusahaan, output sebuah perusahaan, dari sekian banyak permasalahan yang ada di perusahaan. Nah, prinsipnya dengan intervensi hampir sama. Kalau deskripsi, kita kan dikorelasikan ya dengan variabel bebasnya, yang dianggap sebagai faktor yang paling kuat memengaruhi masalah tersebut. Di intervensi sama sebenarnya. Cuma di intervensi ada perlakuan. Ya, dari permasalahan yang diangkat, kita lihat apa faktor yang paling kuat yang menyebabkan masalah itu bisa muncul. Kalau deskripsi, kita korelasikan dengan teori. Tapi di intervensi, kita berikan perlakuan sesuai dengan analisis di faktornya tadi. Itu yang fokusnya di intervensi, kita fokus pada akar permasalahan. Dan memang ada beberapa kondisi tertentu, seorang konsultan ya perlu ACC ya terhadap atasan di tempat perusahaannya, karena fungsinya konsultan hanya memberikan rekomendasi, ya, katakanlah hanya memberikan obatnya saja. Nanti obatnya mau diminum, mau diapain, terserah perusahaannya. Dan konsultan dapat bayaran karena itu. Tapi kalau misalnya mau terlibat lebih lanjut untuk melakukan pengobatan, tanda kutip, memberikan sosialisasi dan sebagainya, ya itu nambah duit nanti. Itu yang kadang beberapa kadang nggak mau pakai konsultan karena mungkin terlalu mahal atau mungkin belum cocok diterapkan di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Nanti mungkin dipilih ya. Dipilih yang paling urgent ya. Berarti ini diperbaiki lagi ya, Pak ya? Tinggal dipilih aja, Mbak. Dipilih saja yang paling urgent yang mana. Jadi, karena ini kan fokusnya kan ke panitia ad hoc ya. Jadi bukan unit, bukan divisi kan. Kalau mungkin unit atau divisi, kan biasanya punya tujuan masing-masing toh. Misalnya bagian marketing, bagian admisi, apa tujuannya? Oh, golek mahasiswa yang akeh misalnya. Oh, bagian finance, keuangan, oh, ben laporan keuangannya bagus misalnya. Atau mungkin katakanlah bagian IT, bagian ICT, ya ben apik, apa IT dan sebagainya. Kemudian P2B misalnya, oh banyak yang menggunakan jasanya P2B misalnya. Nah, dari kepanitiaan acara tentu punya tujuannya masing-masing. Ya, indikatornya apa misalnya? Oh, sponsornya banyak misalnya. Oh, sukses acaranya. Banyak yang datang misalnya. Oh, kalau misalnya webinar bayar, oh balik modal misalnya. Nah, itu beberapa contoh mungkin yang bisa dijadikan patokan. Nah, nanti setelah itu kemudian dicari faktor-faktor yang paling umum sih, yang paling kuat memengaruhi dari output perusahaan, output kepanitiaan ini. Jadi kan fokusnya kan fokus lebih ke organisasi ini aja kan, ad hoc ini aja kan. Nah, jadi fokusnya ya sudah
Fokusnya di situ aja. Gitu, teman-teman. Oke, berarti masih bisa diperbaiki ya, Pak ya? Nggak apa-apa, diperbaiki aja. Ya. Nanti tinggal beberapa hari lagi, mungkin hari ini selesai. Nanti tinggal disesuaikan dengan formatnya, terus nanti tinggal dikumpulkan saja. Oke, ini karena kita prosesnya online, jadi saya juga minta maaf karena kita proses online, jadi belum terlalu maksimal untuk proses pembelajaran di intervensi organisasi, karena memang biasanya saya di kelas karyawan R2, R3 itu malah kadang asik ngobrolnya, karena kan sebagian besar udah pada kerja, membawa masalah masing-masing di perusahaannya, jadi kadang nyambung ya, pas kita bahas teori ya. Mungkin next time ya insya Allah ada waktu, ada rezeki, ya nanti ada kesempatan kita bisa ketemu lagi di forum yang lain. Mungkin next time, saya juga kadang kalau dari kelas karyawan setelah mereka lulus, ada beberapa yang bisa dikerjasamakan dengan kampus. Karena saya sering main di beberapa kantornya ke alumni, nanti mungkin next time bisa ketemu. Itu yang mungkin teman-teman. Ini saya rekam ya. Nanti saya share di YouTube. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan ke saya, nanti monggo bisa di grup saja. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini saya pakai yang gratisan ya. Jadi tinggal 1 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Pak ya. Semuanya ya. Sehat-sehat, matur nuwun sangat. Maaf, ya. Pak. Ya, J. Terima kasih, Udah Pak. habis ya, Pak? Gimana? Kalau saya mau tanya satu aja. Gimana? Saya mau tanya Monggo. satu bisa nggak, Pak? Nggak apa-apa, silakan. Jadi ini baik, makasih Pak. Hmm. Jadi ini jenis intervensi yang akan kita lakukan apa Pak? Kan kalau kemarin itu dari PPT itu kita melakukan jenis intervensi pembenahan job desk ya Pak. Jadi job desk-nya itu kita benahi. Sifatnya Kalau yang struktural ini. kemudian, Kalau job desk sifatnya intervensi struktural. Jadi kalau yang ini kedepannya berarti bukan job desk dong Pak ya? Berarti Next kedepannya menganalisa jabatan. Jadi melakukan analisa jabatan, mengumpulkan job desk dan job spec masing-masing orang yang terlibat di event. Jadi paling nggak bikin semacam pemetaan karyawan. Jadi orang-orang yang biasa terlibat di event dikumpulkan, diberikan kuesioner, disuruh ngisi, atau mungkin diwawancarai, nanti hasilnya muncul di dokumen job desk sama job spec untuk event saja.